Shalom, selamat pagi. Hari ini, Sabtu 8 November 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Amsal 3 ayat 1-8. Dan yang kedua, Yehezkiel 34 ayat 23-31. Ayat nats terdapat pada yang pertama, Yesaya pasal 42 ayat 16 berbunyi, "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal." Dan yang kedua, Yohanes pasal 8 ayat 12 berbunyi, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Renungan berjudul Berjalan bersama Sang Terang. Bayangkan seorang buta berjalan sendirian di jalan yang ramai tanpa alat bantu atau seorang yang menolong. Ia tidak bisa melihat kendaraannya melintas, tidak tahu ada lubang di depannya, dan tidak mampu mengenali arah. Setiap langkah yang ia ambil penuh resiko, bahkan bisa saja berakhir pada kecelakaan. Namun, ketika ada seorang penuntun yang memegang tangannya, ia dapat berjalan dengan tenang. Ia percaya sepenuhnya kepada penuntunnya, mengikuti setiap arahan ketika diminta berhenti atau melangkah maju. Demikianlah gambaran yang dipakai oleh Yesaya. Orang-orang buta di sini menunjuk pada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah, dalam kasih setianya, tidak membiarkan mereka tersesat. Ia berjanji untuk memimpin mereka melalui Kristus dan kebenaran, membuka mata rohani mereka, serta memberikan terang sejati. Janji ini menyingkapkan kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Meski dalam kebutaan rohani, Allah tetap menuntun mereka, mengubah jalan yang berliku menjadi lurus, dan memberikan pengharapan yang baru. Keselamatan bukanlah hasil usaha Israel atau bangsa-bangsa lain, melainkan semata-mata karya Allah yang penuh anugerah. Inilah gambaran mesianis tentang pembebasan universal melalui hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam Yohanes 8:12, ia menyatakan dengan tegas, "Akulah terang dunia." Pernyataan ini adalah klaim mesianis yang kuat. Terang yang dimaksud bukan sekadar penerangan intelektual, tetapi terang kehidupan rohani yang membawa keselamatan. Karena itu, siapapun yang mengikuti Yesus akan berjalan di jalan kebenaran, jauh dari kegelapan. Sebaliknya, siapa yang menolaknya tetap tinggal dalam kegelapan dosa. Tetapi bagi mereka yang percaya, Yesus memberikan terang yang menuntun pada hidup kekal. Seperti orang buta yang digambarkan dalam Yesaya, kita pun seringkali tidak tahu arah hidup. Kita mudah terjebak dalam dosa, kegelisahan, dan kebingungan. Karena itu, kita harus dengan rendah hati membiarkan Allah menuntun setiap langkah kita. Allah telah berjanji menuntun umatnya yang berada dalam kegelapan, dan janji itu digenapi dalam diri Yesus Kristus, Sang Terang Dunia yang memberi hidup. Maka, marilah kita berjalan bersama Sang Terang dengan percaya kepadanya, setia mengikuti tuntunan Kristus, hidup dalam terang firman-Nya, dan menjadi terang bagi orang lain. Amin. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Sang Terang yang berkenan menuntun kami pada jalan kebenaran untuk menerima hidup kekal. Tolonglah kami agar tetap teguh dalam iman dan hidup dalam tuntunan terang Tuhan. Amin. Ditulis oleh Pendeta Kadek Suryani. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.